Allah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan dari kita apapun. Termasuk ibadah yang kita lakukan, bukan karena Allah membutuhkan kita. Ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara gelar kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdun. Itu gelar sebagai seorang hamba. Sehingga ketika ada seorang sahabat yang nampak berlebihan kepada Nabi dalam sanjungan-sanjungannya, kata Nabi, ana Abdullah wa rasuluh, faqulu Abdullah wa rasuluh. Saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka ucapkanlah tentang diriku hamba Allah dan Rasulnya, Abdullah wa rasuluh. Bahkan di antara wasilah yang Nabi jadikan sebagai wasilah berdoa kepada Allah Ta'ala adalah penyebutan dirinya sebagai seorang hamba, bahkan silsilah hamba. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik. Ya Allah, saya adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba perempuanmu. Menunjukkan silsilah ini dia adalah budak, anaknya budak laki-lakimu, anaknya budak perempuanmu. Ini adalah diantara yang Nabi itu jadikan sebagai wasilah dalam doa beliau. Termasuk dalam Sayyidul Istighfar yang sering atau yang kita jadikan, yang Nabi ajarkan sebagai wiridan, zikir sobah, zikir masa, yaitu dalam Sayyidul Istighfar yang Nabi tuntunkan, Allahumma inni abduka, ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Yang kita ingin renungkan adalah apa yang mesti kita pahami berkaitan dengan kalimat ini abdun, bahwa kita adalah seorang hamba. Akhwat sekalian, hakikat penghambaan porosnya pada dua sifat utama. Yang pertama at-tadallul, sikap menghinakan diri. Sikap yaitu merendahkan diri, menghinakan diri sehina-hinanya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Ini adalah yang pertama. Dan sifat ini
sifat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai prinsip penghambaan hubungan antara kita dengan Allah taala. Dalam sebuah ayat Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian ini adalah orang-orang yang fakir, fuqara'u ilallah. Dalam bahasa Jawanya kere. Tahu enggak kere? Kere. Ini orang yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Merasa enggak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Seandainya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa apa-apa. Sehingga ini pula yang selalu Nabi tanamkan dalam diri setiap kita, untuk senantiasa melihat dirinya itu adalah hamba yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak bisa lepas dari Allah walaupun sekejap mata. Kira-kira wiridnya yang mana itu? Kalau yang sering kita baca harian, ikhwan, yang mana? Yang kita tidak bisa lepas walaupun sekejap mata. Iya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Artinya gimana, Mas? Birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah Ya Hayyu ya Qayyum, Waidat yang maha hidup, kehidupannya yang tidak pernah mengalami kematian, yang kehidupannya dengan sifat yang sempurna total. Sama-sama kita juga disifati dengan hidup, tapi hidup kita berbeda dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang nama dan sifat Allah sesungguhnya tinggal gitu aja. Biarkan sama dalam nama, tapi yang jelas hakikatnya berbeda. Karena diantara yang membuat repot orang-orang yang mereka kemudian menolak nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala, dikira kalau menetapkan nama dan sifat Allah yang secara nama atau sifat sama dengan makhluk, berarti serupa dengan makhluk. Nanti dia nggak bisa apa-apa. Dan kenyataan ini fitrahnya juga tidak bisa, ya ini menolak tentang apa yang Allah sebutkan. Ya Hayyu, ya Zat yang maha hidup. Maka ketika wafatnya Rasulullah SAW, yang para sahabat menjadi kalut sampai toh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang sudah tahu persis bahwa ajal Nabi itu sudah dekat. Itu ketika Nabi SAW membawa Ibnu Abbas di forum para sahabat senior, lalu diprotes, kami juga punya anak-anak saya umuran dia tapi enggak kami bawa. Tapi Umar ingin menunjukkan tentang keunggulan sahabat Ibnu Abbas, yang diantaranya Umar lontarkan tentang tafsiran idza jaa nasrullahi wal fath.
Sahabat-sahabat yang lainnya mentafsirkan seperti kandungannya. Kalau datang pertolongan Allah, kemenangan, kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka bertasbihlah, pujilah Allah, beristighfarlah. Intinya seperti yang terlihat di dalam ayat itu. Kata Umar, kalau kamu bagaimana? Ibn Abbas sampaikan bahwasanya surat ini menunjukkan ini alamat telah dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau sudah tugas itu sempurna, mau apa lagi? Sudah selesai. Berarti sudah tinggal Allah panggil lagi. Umar pun demikian. Tapi hari H wafatnya Nabi, ternyata para sahabat dibuat gelap. Termasuk di antaranya Umar bin Khattab, sampai Umar sambil menghunuskan pedangnya ngancem, siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka akan dia potong. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memastikan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau keluar menemui manusia, lalu beliau bermulai pidato setelah memerintahkan Umar duduk. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah zat yang maha hidup, yang tidak pernah mengalami kematian. Nabi pun sampaikan, Allah zat yang maha hidup, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mengalami kematian. Allah zat yang hidup, yang maha sempurna kehidupannya. Al-Qayyum, yang menegakkan segala urusan diri dan orang lain dan para makhluknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala total mandiri dan bahkan yang menegakkan segala urusan makhluknya. Yang tidak akan tegak urusan makhluk kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian birahmatika astaghith asli sya'ni kula. Ya Allah, dengan rahmat-Mu aku beristighosah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Kita punya urusan banyak. Urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan para hamba Allah. Hamba Allah itu ya ada diri kita sendiri, kemudian istri, anak, keluarga besar, tetangga, masyarakat, guru kita, pemimpin kita. Kita minta kepada Allah bagaimana kita betul-betul menjadi orang yang soleh terhadap mereka semuanya. Ketika kita menjadi murid, bagaimana kita menjadi murid yang soleh. Ketika kita menjadi guru, bagaimana kita menjadi guru yang soleh. Ketika kita menjadi seorang da'i, bagaimana menjadi da'i yang soleh. Ketika kita menjadi rakyat, bagaimana menjadi rakyat yang soleh. Kita menjadi pemimpin yang soleh, dan seterusnya. Sehingga dalam segala keadaan, posisi apapun yang kita tempati, ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang soleh, yang benar-benar senantiasa baik dan berbuat baik. Kemudian wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini yang di sini kalimat yang penting yang berkaitan dengan pembahasan kita. Ya Allah, jangan sandarkan dalam hal memperbaiki diriku sendiri. Jangan kau sandarkan kepada diriku sendiri, walaupun sekejap mata. Sehingga kebutuhan kita kepada Allah, kebutuhan ketergantungan yang tidak pernah bisa lepas walaupun sekejap mata. Makanya
Di antara alamat seorang hamba yang mendapatkan taufik dari Allah dalam melakukan kebaikan sekecil apapun, dia tidak lupa untuk bertawakal kepada Allah Ta'ala, untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah, dan kita ini hamba yang fakir, hamba yang tidak punya apa-apa. Minta maaf, walaupun jenderal bintang 5 yang paling moncer sekalipun, walaupun konglomerat kelas dunia sekalipun, mereka statusnya di hamba Allah, di hadapan Allah kita semuanya fakir minal fuqara, kere. Sehingga jangan pernah sampai kerasukan penyakit ujub dan sombong, yang kemudian merasa dirinya besar, merasa hebat, merasa luar biasa, merasa jagoan. Ujub itu merusak hakikat iyyaka nasta'in. Kalau riya merusak hakikat iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud, harusnya kita bagaimana memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika seorang dia riya dalam beribadah, maka dia telah rusak dalam hal iyyaka na'bud. Kalau ujub, dia merasa punya kehebatan, dia lupa bahwa semua yang dia bisa lakukan itu semata-mata dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi ketika di sela-sela perang Ahzab, kalau tidak keliru, Nabi sempat mengungkapkan dirinya kepada para sahabat, laulallah, seandainya bukan karena Allah, ma sallaina wala sumna, kita tidak akan sholat, kita tidak akan puasa. Artinya Nabi ingin mengajarkan para sahabat, sesungguhnya semua yang dimudahkan oleh Allah kita bisa lakukan, ini semata-mata adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai kita merasa memiliki kehebatan, memiliki kekuatan, kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disinilah hakikat penghambaan, hakikat seorang hamba. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwal ghaniyul hamid, adapun Allah adalah Al-Ghani dan Al-Hamid, zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan kepada para hamba dalam bentuk apapun, baik itu bahkan ketaatan, ketakwaan para hamba maupun kebutuhan dalam bentuk, yaitu hamba menyajikan apa kepada Allah, rezeki maupun makanan. Makanya ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berikutnya bagaimana ya kawan? Ma uritu minhum min rizkin wa ma uritu ayyut'imun. Aku enggak membutuhkan rezeki dari kalian dan juga tidak membutuhkan makan. Bahkan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, Allah yang zat yang maha pemberi rezeki, yang menjamin rezekinya semua para hamba, lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Allah zat yang maha kaya, yang tidak membutuhkan dari kita apapun, termasuk ibadah yang kita lakukan, bukan karena Allah membutuhkan kita. Ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga
Ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits qudsi yang Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zata bidzalika mulki syai'an." Ya ibadi, law annakum, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir di puncak, di satu hatinya manusia yang paling bertakwa, bukan hanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, tapi ketakwaannya di puncak-puncak ketakwaan, takwa yang paling top, sehingga tidak ada satupun makhluk manusia maupun jin yang mereka durhaka kepada Allah, walaupun durhaka yang sekecil-kecilnya. Apa kata Allah? Ma zata bidzalika mulki syai'an, itu tidak menambah sedikit pun kerajaanku. Sebaliknya, wahai hambaku, seandainya manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir mereka itu di hatinya manusia, di satu hatinya manusia yang paling kafir, sehingga mereka semuanya di puncak kekafiran, di puncak kedurhakaan kepada Allah. Tidak ada orang yang mereka berbakti kepada Allah, walaupun kebaktian yang sekecil-kecilnya atau seringan-ringannya, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, alias tidak ngaruh sama sekali. Bahkan juga dari sisi kebutuhan Allah kepada apa yang dimiliki manusia, sama sekali Allah nggak butuh. Bahkan semua yang dimiliki manusia adalah atas pemberian Allah Ta'ala. Dan Allah tidak pernah merasa diberatkan dengan permintaan hamba, dan tidak akan pernah kekurangan walaupun dipenuhi semua permintaan para hamba. Sehingga pun Allah juga tegaskan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir mereka semuanya berdiri di satu lembah, dan kemudian semua mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku beri semua permintaan mereka, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Sehingga kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung dan jangan merasa ini perkewuh karena kok banyak banget mintanya kepada Allah. Perkewuh aku sering jaluk. Itu bukan tempatnya. Kalau minta kepada makhluk, iya. Nabi membaiat kepada para sahabatnya untuk tidak minta-minta kepada makhluk. Karena begitu dia minta kepada makhluk, itu akan jatuh, harga dirinya akan jatuh. Dan minta kepada makhluk itu juga mengurangi rasa malu, bahkan bisa menghilangkan rasa malu. Kayak nggak punya raih muka. Orang kalau mencela orang yang nggak punya malu gimana? Raimu kuwi lho arek mbok dokok ngendi? Muka kamu mau kamu taruh di mana?
alias rai gedek. Tahu enggak? Gedek enggak tahu? Bukan gedek. Gedek, rai gedek, randuwi rai, enggak punya muka. Maka Allah jadikan besok orang yang mereka sukanya minta-minta di dunia hanya untuk memperbanyak, itu akan menghadap Allah dalam keadaan mukanya itu complong-complong dari daging, kayak enggak punya muka. Ini yang Allah ini tegaskan kepada kita. Nabi mengajarkan kita, izzah kita itu kalau kita tidak minta-minta. Syarful mu'min qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin itu dengan qiyamul lailnya yang menunjukkan dia dekat dengan Allah, ada nyambung hatinya dengan Allah. Kemudian wa issuh, dan izzahnya itu istighna'uhu 'anin nas, rasa tidak butuhnya kepada manusia. Sehingga tidak ngelirian, tidak milian, tidak mintaan, dan walaupun atau baik dengan cara terang-terangan maupun isyarat. Walaupun dengan cara terang-terangan maupun isyarat. Isyarat itu ya orang tahu, apalagi kalau orang Jawa yang perasaannya biasanya sensitif. Jamu apik timen yo. Jamu apik timen. Itu nang endi kuwi? Jamu bagus banget ya. Itu orang bisa ngerasa pengen bawa kue, kamu pengen. Sehingga ada kesan dia pengen dan pengen memilikinya. Pengen dikasih. Baik isyarat maupun terang-terangan, jangan berusaha atau jangan pernah kita punya sifat yang demikian. Sehingga walaupun sekere apapun kita, kalau kita pengen mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menampakkan kemudian kita menjatuhkan diri kita di hadapan makhluk. Sehingga hamba yang paling mulia, yang pertama adalah hamba yang paling menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sehina-hinanya. Merekalah yang paling mulia di hadapan Allah. Maka penyakit yang paling dibenci Allah diantaranya penyakit sombong. Penyakit sombong. Sampai ada sebuah kisah yang para ulama bawakan, diantaranya ada orang yang mereka masuk surga gara-gara maksiat, ada orang mereka masuk neraka gara-gara taat, gara-gara amalan ketaatan. Kira-kira ceritanya gimana, ikhwan? Ceritanya ada orang mereka dimasukkan neraka gara-gara ketaatan, amal ketaatan, dan ada orang dimasukkan surga gara-gara ini kemaksiatan yang dia lakukan. Pripun, Pak? Kira-kira salah ora dosa. Gimana? Orang yang sombong bisa masuk surga. Sombong. Orang sombong bisa masuk surga. Ada orang gara-gara maksiat dimasukkan ke surga, gara-gara taat dimasukkan ke neraka. Yang maksiat ini, dengan maksiatnya dia pun kemudian menjatuhkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya, merasa hina, merasa betul-betul total, mutlak membutuhkan Allah, merengek-rengek ampunan Allah, kembali kepada Allah. Ini yang menjadikan hamba ini kemudian dimasukkan dia ke surga. Dia telah mewujudkan hakikat penghambaan. Yang taat ini
Dengan ketaatannya dia menjadi ujub, sehingga seakan dia lupa bahwasanya segala kemudahan dia di dalam melakukan ketaatan itu semata-mata adalah pertolongan Allah. Maka dengan itu Allah menghukum dia dan Allah masukkan ke neraka. Sehingga di sini hakikat penghambaan. Yang pertama adalah at-tadallul wal khudu'. Sedangkan Allah zat yang maha kaya. Ini adalah hubungan hamba dengan Allah. Hamba fakir mutlak membutuhkan Allah. Allah yang maha kaya tidak membutuhkan dan memenuhi kebutuhan para hamba. Adapun Allah perintahkan kita ibadah karena memang apa yang kita kejar-kejar dalam kehidupan kita ini, yaitu ingin hidup bahagia, itu tidak akan terwujud kecuali dengan menjadi hamba Allah Ta'ala. Yang kalau manusia itu lari dari penghambaan kepada Allah, itu bukan berarti dia akan bisa bebas, tapi akan masuk dalam perangkap penghambaan kepada nafsu maupun syaitan. Harabu min riqilladzi khuliqulah fabulu fi riqin nafsi was syaitan atau kama qala. Kata Ibnu Qayyim, ketika manusia itu dia lari dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk dalam perangkap penghambaan kepada nafsu dan syaitan. Yang kedua, karena waktu kita habis, yaitu hakikat penghambaan adalah at-ta'ah, ketaatan mutlak. Kalau dalam istilah keraton itu ada namanya abdi dalem. Sini ada enggak abdi dalem? Abdi dalem. Ciri khasnya apa? Siapa yang tahu? Ciri khas abdi dalem. Ikhwan. Apa ciri khas abdi dalem? Pripun, Pak? Gimana, Pak? Manut. Iya, Jawanya sendika dawuh. Sendika dawuh. Pertama merasa kere, kedua dia selalu taat. Sendika dawuh, apapun yang diperintahkan oleh sang raja, maka dia sendika, yaitu siap. Maka kalau abdi dalam itu, kalau sedang pisuwanan, tahu pisuwanan? Apa itu? Sowan, mendatangi, apa kalau dalam bahasa Indonesia yang tepat apa? Pisuwanan. Para abdi dalam datang untuk menghadap kepada sang raja ini. Itu ya dia atau mereka walaupun statusnya bupati-bupati, ya ngesot. Kau ngesot enggak? Datang dengan munduk-munduk, dengan dodok enggak tahu juga apa itu. Ngesot. Pokoknya datangnya sudah dari kejauhan, sudah dodok nyembah-nyembah gini, ya menunjukkan rendah, derajatnya yang rendah. Abdi dalam mau nyak-nyakan, teko langsung nyak-nyak-nyak, rasupan, itu akan dipecat dari status abdi dalam. Dan apapun yang diperintah raja ya sendika dawuh, sami'na wa ta'na. Itu ciri khas. Hamba demikian pula. Kita adalah Abdullah, hamba Allah. Sehingga ciri khas mukmin yang hatinya telah diwarnai iman, dia tertanam rasa pengagungan kepada Allah karena telah dikenalkan tentang siapa itu Allah. Lalu dia dengan kesadarannya, ya Allah inni abduka, ya Allah kau adalah hambamu. Maka setiap perintah Allah, larangan Allah, seruan Allah, tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ta'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sehingga kisah tahrimul khamr, pengharaman khamr, di antara contoh kisah ketaatan yang sangat luar biasa. Walaupun khamr telah menjadi minuman adat istiadat, minuman kebanggaan, minuman harian, sudah kecanduan dengan khamr, karena Nabi telah mendasari hati mereka dengan tertanamnya keimanan tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu turun ayat tentang tahrimul khamr, Nabi cukup mengutus satu orang keliling penduduk Madinah mengatakan, mengumumkan, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah khamr telah diharamkan.
maka tidak ada satupun telinga seorang mukmin yang mendengar utusan Nabi menyampaikan ini kecuali semuanya itu tinggalkan atau dia buang itu homer-homer. Ketika Allah mengatakan fahal antum muntahun, wahai hamba Allah, apakah wahai kaum mukminin, apa kalian tidak ingin berhenti? Intahaina ya Rab, intahaina ya Rab. Maka dia pun hentikan, dia tinggalkan, bahkan semua simpan khamar dia buang, sampai digambarkan gang-gang Madinah banjir dengan khamar. Sudah 45 menit atau paling enggak sudah setengah jam ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba yang senantiasa benar-benar menyadari tentang hakikat diri kita hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah taala. Jazakumullah khair wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.